orang hidup di zaman modern ini jauh lebih membutuhkan nilai-nilai tasawuf daripada nenek moyang kita. Sangat membutuhkan rem, ya, kendali, yaitu nilai-nilai tasawuf. Seperti yang saya katakan tadi, selektif, yaitu wara dalam ajaran tasawuf. Selektif, yang halal kita ambil, yang tidak halal jangan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Hadi Purnomo, nomor NIM 22044411053. Saya Tazkiyah Aulia Zahra. Saya Ruqayyah Nazirah dengan NIM 220444158. Dan nama saya Rizky Darmawan dengan NIM 22044411039. Kami dari kelas MK1B kelompok 7 diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf ingin menanggapi awal video yang tadi sudah ditayangkan sebelum ini. Setelah mendengarkan cantoman video yang sudah dipaparkan di awal, bahwa tasawuf merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai penyakit hati, mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga mereka merasa kedekatan dengan Allah dalam hatinya dan merasa kehadiran Allah dalam dirinya, sehingga mereka bisa tampil sebagai sosok pribadi yang berbudi luhur dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Namun begitu, masih jarang orang yang mengkaji tasawuf dan mengamalkannya. Bahkan sekelompok orang yang belajar tasawuf dianggap sebagai ilmu yang sesat. Nah, ini ada beberapa pendapat tentang tasawuf itu sendiri. Yang pertama, kata tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalan dengan kholawat ridha Allah, taubah dan ikhlas. Yang kedua, menurut Syekh Ibnu Ajibah bahwa tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian jiwa batin dan mempermanisnya dengan amal soleh, dan jalan tasawuf tersebut diawali dengan ilmu, tengahnya amal, dan akhirnya adalah karunia ilahi. Nah, tasawuf itu memiliki peran penting dalam kehidupan sekarang ini. Kenapa begitu? Karena banyak sekali manusia yang masih mengalami penyakit hati. Yang paling sering ditemukan yaitu generasi muda kita. Sebelumnya dapat dipahami bahwa masyarakat era industri 4.0 kini tengah dihadapi dengan masalah pada diri mereka sendiri. Ya, semua itu bermuara pada keringnya aspek spiritual mereka terhadap nilai-nilai keilahian yang bakalan berdampak juga pada aspek-aspek lain seperti sosial, moral, hingga mental. Banyak di antara mereka yang susah kritik adil, namun hidupnya hampa, gelisah, stres, bingung, putus asa. Bahkan gak jarang mereka mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Problemnya demikian ini yang gak bisa diselesaikan melalui pengobatan apapun, obat-obatan apapun, dokter spesialis, bahkan teknologi apapun gak bakalan mampu menjawab atas problem yang mendera mereka. Saya berbagai macam kemajuan dan kemudahan. Modernitas juga dilahirkan berbagai krisis sosial dan krisis moral yang seakan-akan gak bisa terpecahkan dalam kacamata pengetahuan barat. Berbagai krisis tersebut berasal dari problem psikologis yang manusia modern yang pada saat tertentu berkembang menjadi krisis yang mewabah. Jika demikian, problem psikologi modern yang gak bersudahan akan sangat berpeluang memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Di sini peran tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu dalam khazanah ilmu Islam yang fokus pada dimensi spiritual untuk menyeimbangkan aspek jasmani dan rohani manusia yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai problematika tersebut. Konsep tasawuf bertujuan untuk merubah pola hidup masyarakat era revolusi 4.0 ini yang dasarnya orang-orang pada rasional, empiris, hedon, materialis, individualis, bahkan sekuler, menjadi masyarakat yang soleh, toleran, berjiwa sosial yang tinggi, dan dengan tidak mengharuskan manusia untuk memisahkan diri dari masyarakat, dunia, bahkan pekerjaannya. Dengan konsep tasawuf inilah diharapkan mereka menjadi manusia yang objektif, profesional, dan mengetahui tugas, kewajiban, serta tanggung jawabnya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai wakilnya di bumi. Dan pada akhirnya membentuk sebuah paradigma yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan, toleransi, keseimbangan, dan keharmonisan.
kalau kita lihat nih dalam kehidupan sekarang, mereka atau kita tuh sangat membutuhkan tasawuf gitu, karena terlebih perubahan zaman yang terjadi saat ini tuh sangat mengkhawatirkan, terutama pada remaja. Sangat banyak godaan sehingga lebih mudah pula dalam berbuat maksiat. Banyak ya perubahan zaman juga termasuk dengan berkembangnya teknologi itu, yang dimana kalau menggunakan teknologi tanpa didasari ilmu agama dan kurangnya persiapan, itu tuh akan menimbulkan krisis moral dan akhlak bagi suatu bangsa. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu kalau akhlak dengan tasawuf sangat berhubungan loh? Ya benar, seperti pada video awal yang udah ditayangin nih, kalau tasawuf sama akhlak nih memang saling berkaitan satu sama lain. Jadi tasawuf ini tuh yang menjadi tolak ukur gitu hubungan antara manusia dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik atau buruknya hubungan manusia antara manusia dan Tuhan sendiri dengan cara tak langsung akan terwujud dalam akhlak manusia itu sendiri, di mana akhlak tersebut dapat diartikan sebagai pengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Dari video mengenai tasawuf tadi dan keterkaitan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, tentu kita itu akan paham makna dari tasawuf. Selain berkaitan dengan sesama manusia dan lingkungan, tentu tasawuf juga sangat berkaitan dengan akhlak manusia kepada Allah. Nah, ketika seseorang menerapkan tasawuf, itu sebenarnya dia itu sudah menerapkan akhlak kepada Allah. Karena dalam ajaran tasawuf, kita perlu memiliki sifat takwa dan ikhtiar dalam melakukan segala hal. Dan dengan tasawuf, kita menjadi punya benteng terhadap diri sendiri dari hal-hal yang munkar, dari godaan, dan segala hal-hal yang dilarang Allah. Nah, takwa itu sendiri, tadi selain menjadi sifat yang perlu dimiliki dalam tasawuf, takwa itu juga sebagai bentuk akhlak tertinggi kepada Allah. Karena takwa itu berarti kita taat dengan Allah dalam melakukan segala sesuatu, menjalankan semua perintah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Nah, dalam tasawuf itu kita diajarkan sabar, ikhtiar, dan tawakal. Dengan mempelajarinya, maka akan menguatkan iman, Islam, dan ihsan kita yang merupakan kesempurnaan dalam Islam. Sebagai wujud mempelajari ilmu tauhid, fikih, dan juga tasawuf tadi. Dari bertasawuf ini kita dapat menghindarkan kita dari sifat maksiat, hedonis, egois, materialis, dan segala hal yang berhawa nafsu. Terutama di era saat ini banyak sekali kemudahan akses untuk bermaksiat, terutama dari segi teknologi, informasi, arusnya informasi dan budaya yang cukup deras, dan era yang ekstrim saat ini. Dari tasawuf yang kita terapkan dengan istiqomah, maka kita akan mendapatkan esensi dari tasawuf itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memiliki kehidupan yang bahagia, kebahagiaan hidup, kedamaian jiwa, senantiasa bersyukur kepada Allah, dan menyempurnakan akhlak kita kepada Allah. Juga di era modern ini tuh etika dan akhlak tuh emang udah mulai berkurang ya untuk diterapkan. Hal ini tuh ditakutkan akan menyebabkan kehancuran gitu, hingga akhirnya kiamat pun tiba. Pada hari itu semua amalan-amalan kita tuh akan dipertanggungjawabkan, mulai dari baik maupun buruk sekaligus. Tidak akan ada ampunan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita ubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu menjadi kegiatan yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat bagi kita sendiri maupun terlebih lagi bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus juga jangan lupa buat berbakti nih terus kepada orang tua, terutama pada ibu kita, karena juga surga kan berada di bawah telapak kaki ibu. Terus selain itu juga perbanyaklah sedekah dan berbuat baik kepada siapa aja. Dan yang paling penting, bergaulah dengan orang yang berakhlak baik juga gitu, karena lingkungan pertemanan tuh juga sangat mempengaruhi loh terhadap bentuknya akhlak bagi diri kita sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pentingnya akhlak di era modern ini
selain kita bisa memiliki akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akhlak juga merupakan cerminan kepribadian kita. Dengan akhlak dapat menuntut kita ke jalan yang benar dan dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima terima kasih. kasih. Bye-bye.